Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi informasi yang terupdate berkaitan tentang CPNS 2021. Nah, kita akan cek ya. Oke, sebelum lanjut, nah jangan lewatkan video ini. Nanti di akhir saya akan berbagi beberapa ebook gratis ya untuk CPNS yang bisa rekan-rekan pelajari sejak dini. Nanti linknya saya akan kasih di bagian akhir ya, di akhir video. Nah, langsung saja, ini ada dasar hukumnya ya. Jadi ada permennya di sini, Permen Pan RB-nya berkaitan tentang usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2021. Ini sifatnya segera. Nah, sebelum itu saya akan berbagi juga ya. Ini ada mengenai seleksi CPNS 2021 akan segera diumumkan. Simak informasinya. Nah, ini lagi sebentar, ini adalah dari Kompas ya. Jadi sangat terpercaya sekali sumbernya. Jadi saya akan bacakan sebentar. Lalu sebelum itu kita akan baca dulu isi dari permen pannya ya, mengenai usulan kebutuhan ASN untuk meyakinkan rekan-rekan ya mengenai CPNS 2021. Langsung saja. Ini sifatnya segera ya. Memperhatikan dampak pandemi COVID-19 dan tertundanya pelaksanaan SKB pengadaan CPNS tahun 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kebutuhan formasi dan pengadaan ASN tahun 2020 diputuskan untuk ditiadakan. Nah, sebenarnya desas-desus sebelum ada COVID ini ya. Nah, CPNS yang 2019 itu harusnya sudah berakhir. Dan dipastikan 2020 itu akan ada formasi seperti itu. Nah, karena COVID ini jadinya untuk penetapan pelaksanaan SKB dan penetapan NIP-nya itu tertunda sehingga baru bisa dilaksanakan tahun 2020. Otomatis secara tidak langsung juga untuk CPNS 2020 tidak bisa diadakan dan akan dialihkan ke 2021. Nah, kita lanjut ke poin 2-nya. Sejalan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu terus melaksanakan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang dinamis. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini. Nah, untuk poin 3-nya, terhadap usulan ASN tahun 2020 ini ya, yang telah disampaikan instansi pada e-formasi, usulan tersebut secara otomatis diakumulasi pada usulan ASN tahun 2021. Jadi jelas sekali di sini ya. Maka dari itu di 2021 ini akan besar-besaran dibuka ya. Diprediksikan 1 juta formasi untuk CPNS-nya. Wah, besar sekali ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, untuk poin 4, instansi dapat melakukan penyesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan prioritas angka 2. Nah, ini ya mengenai pelaksanaan pemetaan itu, dan juga instansi boleh menyesuaikan usulan ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, lanjut ke poin 5. Perubahan usulan pada e-formasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan Agustus. Nah, ini tentunya di masing-masing instansi ya atau kementerian sudah melakukan hal ini. Jadi sebenarnya formasinya sudah jelas ya, bakalan ada berapa, tinggal tunggu kepastiannya saja. Nah, poin 6, peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK wajib diunggah ke e-formasi dan merupakan dasar dalam penginputan data kebutuhan ASN di e-formasi. Dilanjut ke poin 7, instansi diharapkan menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat dasar dan diklat jabatan fungsional calon ASN pada tahun anggaran 2021. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, ini Cahyokumolo ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ini resmi sekali suratnya ini ya. Jadi ini menandakan bahwa banyak yang bertanya pasti nggak, biar nggak sia-sia. Saya pastikan ini adalah pasti 2021 akan ada. Nah, ini mungkin tinggal nunggu karena yang CPNS sebelumnya belum kelar ya. Kayaknya dikelarin dulu baru akan ada pengumumannya. Nah, seperti itu.
Nah, lanjut ke beritanya ya. Kita akan cek beritanya ini, kita bandingkan. Nah, ini baru-baru sekali ya untuk mengenai ini segera akan diumumkan. Nah, ini informasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil formasi 2021 menyedot perhatian publik. Nah, ini disebutkan pemerintah akan kembali mengadakan penerimaan CPNS yang dilaksanakan tahun depan. Nah, kepada Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun membenarkan informasi tersebut. Jadi betul ya, insya Allah akan ada pengadaan CPNS formasi tahun 2021. Jelas sekali ya. Namun untuk saat ini pria yang juga menjadi sebagai juru bicara Kemenpan RB mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan tahap akhir. Nah, ini udah ada tanda ya bahwa tahap akhir dulu baru akan diumumkan seperti itu ya. Nah, diketahui hasil seleksi CPNS akan diumumkan pada 30 Oktober. Nah, sabar ya, lagi sedikit sekali. Nah, proses penerimaan CPNS baru formasi tahun 2019 ini sempat tertunda karena adanya pandemi Covid. Nah, sekarang kita akan cek sejauh mana perkembangan CPNS 2021. Nah, di sini Andi mengatakan pemerintah akan mengusahakan pengumuman seleksi CPNS 2021 dilaksanakan secepatnya. Nah, ini artinya kita tidak nunggu lagi di tahun 2021 ya. Ini habis CPNS 2019 ini bakalan secepatnya diumumin. Nah, hingga saat ini kami sedang memastikan waktu atau bulan yang tepat untuk mengumumkan, namun diusahakan bisa secepatnya. Ini jelas ya. Sementara terkait jumlah formasi yang dibuka pada seleksi tahun 2021 itu memperkirakan akan lebih banyak. Nah, jelas ya, karena di 2020 itu tertunda. Sementara yang pensiun ini semakin banyak ya. Nah, mengenai jumlah formasi CPNS untuk tahun 2021 kami perkirakan akan lebih besar dari jumlah formasi, itu ujarnya ya. Nah, menurut jumlah informasi yang lebih banyak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada rekrutmen CPNS. Nah, kita langsung saja, ini udah kejelasan ya, ini udah ada titik terang. Lalu kita akan lanjutkan bagaimana dengan cara pendaftaran dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini saya siapkan ya. Nah, ini mengenai alur pendaftaran CPNS-nya ya. Jadi yang pertama akses portal SSCASN. Nah, ini di https:// ya //sscasn.bkn.go.id. Ini situs resminya ya, jadi jangan terkecoh. Selanjutnya akan ada pembuatan akun SSCN. Nah, ini menggunakan nik dan nomor kartu keluarga atau nik kepala keluarga. Ini perhatikan, jangan sampai orang lain tahu ya. Nah, lanjut ketiga, login. Nah, menggunakan nik dan password yang telah didaftarkan. Nah, setelah dibuat, lalu login. Lalu langkah selanjutnya adalah melengkapi biodata. Ini udah jelas ya. Selanjutnya pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan. Nah, selanjutnya melengkapi data, lalu melakukan unggah dokumen dan cek resumenya. Nah, jelas di sini ya. Lalu cetak kartu pendaftaran. Nah, selanjutnya akan ada verifikasi pendaftaran, lalu pengumuman seleksi administrasi. Nah, di sini juga hampir sama ya, ada masa sanggahnya. Jadi kalau ada kekeliruan silahkan disanggah ya. Ini ada jedanya, ini pengumuman hasil sanggahan. Lalu tes seleksinya baru pengumuman kelulusan. Jadi jelas ya. Nah, sekarang yang terpenting yang perlu dipersiapkan sejak dini adalah ini. Nah, ini hal-hal yang harus disiapkan ini saya ambil ya dari sumber yang terpercaya. Jadi sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama kartu keluarga, yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan yang ketiga ijazah, dan keempat transkrip nilai, yang kelima pas foto, yang keenam dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Nah, ini tergantung ya instansinya apa untuk dokumen lain, tapi yang sudah wajib ini 1 sampai 5 ini wajib. Nah, dipersiapkan sejak dini ya. Ini kadang-kadang ada KTP kok nggak sinkron seperti itu. Yang sering terjadi ini apabila yang baru nikah ya, baru ngurus, ternyata belum sinkron ke pusat. Jadi kalau udah ada pendaftaran CPNS, segera dulu cek ya apakah KTP-nya sudah terdata atau sudah tersinkron. Jadi langsung ke Dikduk Capil seperti itu ya.
Nah, kita akan lihat apa aja berkas yang dipersiapkan. Nah, perhatikan di sini. Ini ada yang pertama, foto. Jelas ya. Nah, ini foto. Silakan dipersiapkan latar merah. Biasanya pakai baju putih. Ya, kadang bisa juga berkemeja. Selanjutnya ada KTP, ini udah jelas. KTP udah jelas. Lanjut ada transkrip nilai. Jelas ya. Selanjutnya ada ijazah. Nah, biasanya di sini kalau ada keperluan melampirkan sirdik, di sana di bawah ijazah ada sirdiknya. Ini ada ijazah plus sirdik ya. Tapi kalau yang belum punya sirdik nggak apa-apa, ijazah saja. Lanjut, surat lamaran. Nah, ini surat lamaran ya yang ditulis tangan. Nanti lihat di masing-masing instansi. Ada dokumen pendukung. Nah, ini dokumen pendukung ini biasanya isinya adalah isi dari dokumen pendukung ini adalah surat pernyataan dan berkaitan tentang akreditasi dan lain sebagainya, tergantung dari jurusannya. Biasanya ada di instansi ya. Nah, itu jelas sekali untuk ininya ya. Jadi perlu dipersiapkan sekiranya ini dulu ya. Kalau ini sudah siap, silakan. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Saya akan kasih link untuk download e-book gratis ya. Saya akan arahkan ke grup Telegram. Saya akan taruh di deskripsi dan di komentar. Silakan gabung langsung, disedot ya, di download untuk e-booknya. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih.